Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novian Rizaldi Maulana dengan NIM 322072. Saya dengan saat ini sebagai mahasiswa STIMIK Bandung dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan penting terkait Pancasila, Konstitusi, Demokrasi, HAM, toleransi, dan wawasan kebangsaan, hingga peran kita sebagai warga negara. Pertanyaan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana kita bisa berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi. Langsung saja ke nomor 1, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila berperan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi hukum dan tata pemerintahan Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menyatukan keberagaman bangsa. Contohnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sosial, yaitu sila nomor 1, menghormati perbedaan agama. Lalu sila kedua, membantu korban bencana. Sila 3, menjaga persatuan, tidak menyebar ujaran kebencian. Sila keempat, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Lalu sila yang kelima, adanya pajak untuk pemerataan kesejahteraan. Lalu untuk nomor 2, konstitusi dan supremasi hukum. Konstitusi ini berfungsi sebagai hukum tertinggi, mengatur penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan dan menjamin hak warga. UUD 1945 menegakkan prinsip supremasi hukum dalam pasal 1 ayat 3, yaitu Indonesia adalah negara hukum, artinya semua pihak termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Lalu untuk poin nomor 3, demokrasi dan partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara dalam demokrasi Pancasila antara lain mengikuti pemilu, menyampaikan aspirasi, dan ikut organisasi sosial. Tantangannya di era digital itu banyak sekali, yaitu seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian dan polarisasi di media sosial. Lalu lanjut ke nomor 4, studi kasus HAM. Jika seseorang mengalami diskriminasi karena agama dan suku di tempat kerja, langkah yang bisa diambil itu 1. Hukum, lapor Komnas HAM, gunakan UU nomor 39 tahun 1999 dan pasal 28I UUD 1945. Lalu di ini sosialnya, edukasi anti diskriminasi dan mediasi di lingkungan kerja. Lanjut ke poin nomor 5, tentang pluralisme dan toleransi. Toleransi penting karena Indonesia majemuk, tanpa toleransi konflik sosial pun mudah terjadi. Contohnya penolakan rumah ibadah. Jadi solusinya itu menjalankan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memfasilitasi hak beribadah sesuai aturan. Lalu langsung ke nomor 6, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan wilayah dan bangsa. Ini mendukung ketahanan nasional dengan memperkuat persatuan menghadapi tantangan global seperti radikalisme dan kesenjangan sosial. Langsung ke nomor 7, ancaman terhadap ideologi negara. Cara menghadapi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila di media sosial. Seperti contohnya literal digital atau pendidikan Pancasila dan penegakan hukum. Mahasiswa berperan dengan membuat konten positif. Kampus juga mengadakan diskusi kebangsaan. Lanjut ke nomor 8, globalisasi dan nasionalisme. Globalisasi bisa mengancam nasionalisme jika membuat generasi muda kehilangan identitas. Dampak positifnya itu akses teknologi dan ilmu, dan yang terakhir itu jejaring global. Lalu dampak negatifnya, budaya asing itu bisa masuk ke dalam bangsa, lalu bahasa daerah mulai tergerus. Poin nomor 9, kewarganegaraan dan civic engagement. Menjadi warga negara aktif berarti sadar hak dan kewajiban serta terlibat dalam kehidupan bernegara. Contoh dampak untuk mahasiswa itu ikut organisasi sosial, kampanye peduli lingkungan, atau edukasi digital terkait bela negara. Lalu nomor 10, studi kasus bela negara. Dalam konteks non-militer, bela negara bisa diwujudkan saat pandemi COVID-19 dengan protokol kesehatan, ikut vaksinasi, dan menjadi relawan. Dalam bencana, membantu evakuasi atau berdonasi juga bentuk bela negara. Mungkin demikian jawaban dari 10 pertanyaan tentang Pancasila, Konstitusi, Demokrasi, HAM, toleransi, dan peran kita sebagai warga negara
Semoga penjelasan ini menjadi bermanfaat dan menambah wawasan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Kita punya tanggung jawab menjadi persatuan, menghormati keberagaman dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkontribusi bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.